Ya ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa? Nyuruh-nyuruh saya kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di akhlak karimah. Ya ini. Ya Pak Rektor ya, gak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh gak sopan. Misal di UI Rektor aja gak berani nyuruh, ini orang gak jelas mau nyuruh-nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang gak jelas mau nyuruh-nyuruh. Bener-bener tidak berakhlak ya. Tapi gak apa-apa, kalau kebutuhan umat ya gak apa-apa. Ya ini ijazah, kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih. 2 halaman lebih ya? 30. Sudah mikir kan kamu udah. Ya, saya baca yang tulisan besar-besar ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia tidak punya hobi nyogati tamu, memang dia nggak bisa hormat, monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas, nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu, jenengan dari beki, monggo dariin, nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Nah, pas mau dipukul itu, karena dia fasik berdua itu, pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia, berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita buah, gampang tuh kalau nggak berani ya tidak usah pukul katanya. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qur'annya, tapi saya di dalamnya kena saya itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah, jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka. Enggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, sudah syafaat sudah enggak usah dipukul, enggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Mungkar nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ya. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah. Sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa inni la amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus terusnya walhasil fashfa'ila. Ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten, kadang fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fashfa'ilah apa? Fashfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fashfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan sudah ketemu? Sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan? Fashfa'ilah terus
Fatan toliku. Ya Pak Rektor ya. Pakai mu'anas kan? Fasfa'ilah fatan toliku yang tulisan besar. Fatakulu ya kan pakai mu'anas juga kan? Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya. Terus mimbaini kitabik. Ya. Fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini loh. Sudah ya. Afatuhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarok itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz loh. Dan orang ini milih saya. Masa sudah milih saya enggak dihormati gitu, enggak dihargai gitu. Ya inna fulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya. 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Agak keren bas karena saya ini sudah dispesialkan, kemudian orang ini enggak engkau spesialkan. Nah, terus fa in kunta fa'ilan dzaka bi famhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa? Nyafaati famhu itu, maka engkau hapuslah saya dari status sebagai kitabuk. Terus singkat cerita faqul ala aroki ghadibti fatakul wa haqqal li an akhdib fayaqul idzabi faqat wahabtu lak wa syaffa'tu kifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fatakulu marhaban bihadal fam sing farubbama talani marhaban bihadal sodri farubbama wa'ani. Ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lesanmu. Ini kata surat Tabarok, matur nuwun anak-anak beki lesan kamu baca saya. Lah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadal sodri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya ini. Masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani ya. Nah kalau udah hafal kan tidak bisa baca ya. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah, makanya terus tradisi kiai-kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat Tabarok. Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarok ya, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Itu yang apa alinea terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini. Sudah ketemu ya? Ya, yang lawadittu itu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Nah. Ya. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Nah, terus yang terakhir baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarok alladzi biyadihil mulk wa allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jironik fa innaha al munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha liqariha. Ya, hafalkan, ajarkan surat Tabarok karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Nah, mau supaya malaikat dibuantah terus enak orang iso nyafaati itu protes ya. Gampangane sampeyan surat Tabarok ngomong ngene lah, malaikat ojo ngamuk sing ngapal aku, kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, "Marabbuka wa man nabiyuka?" sak terus. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Wah, repot kena wali itu. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang enggak ditanya karena sudah hafal surat apa? Tabarok. Makanya Nabi nyifati Tabarok al-munjiyah yang menyelamatkan, al-mujadilah yang bela-bela kamu dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang lagi, lawadittu yaktine seneng sapa ingsun anna ing sak temene surat Tabarok iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat ingsun.
Ya ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, nggih Habib Quraisy dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, sarah dari kitab Fathul apa? Dari yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampean ora usah takok dhaif ta ora. Wah aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Nggih mun ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing sul adab niki monggo dua kali. Matur nuwun Gus. Ya, hari ini saya kira tidak ada yang orang paling bergembira kecuali saya ya. Karena ada kaidah tidak ada yang digojlok wali, insyaallah jadi wali juga gitu. Baik, monggo mungkin ada kita beri dua kesempatan, satu akhwat, satu ikhwan. Yang monggo. Halo, jumpa lagi dengan saya tentunya selalu di channel ini. Apakah kalian ada yang menggunakan Vario 150 yang sama persis yang saat ini saya sedang naiki? Vario ini kan sudah menggunakan remote keyless ya untuk menyalakannya, bukan menggunakan kunci lagi. Dengan menggunakannya remote keyless seperti ini, lama-lama kan baterai yang ada pada remote ini kan lemah dan habis tidak bisa digunakan lagi untuk menyalakan motor ini. Nah, gimana caranya mengganti baterai yang ada pada remote keyless pada yang digunakan Honda Vario 150 ini? Kita tidak perlu untuk pergi ke bengkel, kita bisa menggantinya sendiri. Nah, pada video ini saya akan membagikan gimana caranya mengganti baterai remote keyless Honda Vario 150 dengan mudah ya. Karena ini cukup mudah, teman-teman kalian bisa menggantinya sendiri di rumah tanpa harus meminta bantuan bengkel. Yang penting sudah disiapkan baterai untuk baterai penggantinya ya, yang baru bisa dibeli di toko ataupun di manapun lah, pokoknya yang penting ada gantinya sesuai dengan tipe yang ada dalam remote ini. Oke, kita lanjut untuk gimana cara menggantinya. Sebelum mengganti, saya akan tunjukkan gimana cara mengetahui kalau baterai pada remote ini sudah lemah, supaya tidak sampai kehabisan di tengah jalan. Oke, kamera bisa ke sini. Untuk mengetahui gimana caranya kondisi baterai dalam remote ini sudah lemah, kita cukup menyalakan motornya. Lalu kita nyalakan di sini ya, biasa kita nyalakan motornya. Kalau ini berkedip, ini tandanya sudah lemah baterainya, seperti ini ya. Nah, kedip ini tandanya baterai yang ada dalam remote ini sudah lemah, dan kita coba untuk ganti sendiri langsung di rumah tanpa harus ke bengkel ya. Oke, saya sudah siapkan untuk baterainya di sini. Nah, ini baterainya dari merek Panasonic ya, tipenya CR2032, teman-teman bisa cari tipenya baterai CR2032. Alatnya cukup mudah, cukup siapkan taspen. Ini sudah saya lepas dari ininya ya, kita cukup gunakan ini. Oke, kita pasang di bawah aja ya. Untuk lepas tutup remote keyless ini cukup mudah, bisa dilihatkan kameranya. Nah, untuk lepasinya itu tinggal cokel di bagian sini itu ada seperti lubang gini ya, tinggal dimasukkan ini yang gepeng, yang minus, yang obeng min, tinggal dicongkel gini aja. Nah, ini sudah kebuka ya. Emang agak susah, kalau pertama itu agak susah. Nah, ini sudah kebuka. Ini di dalamnya cuma gini aja, baterai sama ini untuk mesin dari remote-nya. Untuk lepas baterainya tinggal congkel aja. Nah, gini kan, gampang kan?
kita tinggal buka yang baru. Kadang itu remote seperti ini tuh awet, kadang cepat gitu ya. Saya pernah itu paling lama ya 1 tahun sih baru ganti. Ini kalau nggak salah kira-kira ya cuma 6 bulan udah ganti lagi. Posisinya sama ya seperti ini. Di sini ada tulisan plus, berarti tandanya ini yang plus yang bawah, kemudian yang min yang atas. Jadi ini kan plus, ini min, negatif, positif, negatif gitu maksudnya. Jadi tinggal masukin, udah ya, tinggal tutup lagi. Tutupnya gampang, tinggal tekan aja. Nah, cukup gampang kan, mudah, bisa dilakukan sendiri di rumah asal sudah ada baterainya. Baterainya cukup murah, ini harganya 3.000 kalau waktu saya beli. Ini sudah nyala lagi ya. Maaf. Ini harganya 3.000, sudah bisa diganti sendiri di rumah. Oke, kita langsung coba cek di motornya apakah masih kedip-kedip atau enggak. Oke, ini sudah hijau ya. Nyalakan lagi, nyalakan, aman, sudah tidak kedip-kedip lagi karena baterainya sudah baru lagi, jadi sudah tidak lemah. Kalau lemah ini pasti kedip-kedip. Nah, seperti itulah cara mengganti baterai pada remote keyless di Honda Vario 150. Mungkin untuk jenis motor yang lain yang menggunakan remote seperti ini hampir sama untuk cara menggantinya, bisa diganti sendiri di rumah. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan like video ini ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung di komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.